ilmu sejarah mereka di Maledes itu bukan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Jadi berdasarkan dongeng, ngomong A, ngomong B, terus dicocok-cocokkan, udah jadi nih, ini sejarah ini udah. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledes yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Mungkin teman-teman sering membaca ya tulisan yang dituliskan oleh warganet Maledes yang mereka menuduh kita, warga Indonesia, itu suka banget mengklaim ini, mengklaim itu. Mereka membuat pernyataan-pernyataan itu ketika Maledes mulai mengklaim rendang, mulai mengklaim gamelan, mengklaim reok. Kemudian kita melakukan reaksi. Warganet Maledes itu akan mengatakan, ini memang orang Indonesia ini ya, suka mengklaim sana, mengklaim sini. Padahal ya teman-teman, kalau kita perhatikan, apa yang kita lakukan itu adalah reaksi. Kita bereaksi atas klaim yang dilakukan oleh Maledes. Dari sini bisa terlihat dengan sangat jelas bahwa yang suka mengklaim itu Maledes, bukan orang Indonesia. Orang Indonesia hanya memberikan reaksi. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa di Maledes, hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% saja. Reaksi yang kita berikan kepada Maledes itu dianggap oleh Maledes sebagai aksi. Aksi yang dilakukan oleh Maledes mengklaim semua apa yang ada di Indonesia sebagai milik mereka, itu adalah aksi. Namun ketika kita, rakyat Indonesia, bereaksi atas klaim-klaim yang dilakukan oleh Maledes, maka oleh Maledes itu dianggap sebagai orang Indonesia ini memang suka mengklaim. Artinya apa? Maledes menganggap reaksi kita itu sebagai aksi. Jadi ini membuktikan ya teman-teman. Satu, Maledes itu memang waham, pikirannya terbolak-balik. Yang kedua, hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% di Maledes. Nah, di video kali ini, teman-teman, saya akan membahas secara komprehensif tentang semua klaim-klaim yang dilakukan oleh Maledes selama ini. Sekarang mari kita melihat video pertama mengenai hak cipta intelektual. Mas Vicky ini ingin mengadu terkait ada universitas di Malaysia yang katanya menguasai aset hak kekayaan intelektual dari Mas Vicky, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah kerjasama awalnya ya Mas ya? Namun kemudian adanya larangan dari mereka untuk Mas Vicky mendaftarkan merek atau nama seperti itu. Mungkin boleh selengkapnya diceritakan langsung ke Pak Menteri. Silakan Mas Vicky. Nah, ini adalah sebuah contoh klasik ya, di mana ketika pihak Indonesia, terutama Mas Vicky ini melakukan kerjasama dengan salah satu universitas di Maledes, dan Mas Vicky ini sebenarnya yang menemukan ramuan herbal yang dinamakan apa? Radiar ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa melihat lebih detail di kanal YouTube Kementerian Hukum Republik Indonesia ini ya. Namun kalau saya bisa membuat ringkasannya, itu adalah Mas Vicky ini mempunyai kerjasama dengan salah satu universitas di Maledes, di mana Mas Vicky ini yang mengembangkan ramuan herbal yang namanya Radiar itu. Namun dalam kerjasama tersebut, universitas dari Maledes itu malah memberitahu kepada Mas Vicky itu untuk tidak mendaftarkan hak intelektual tersebut. Hak intelektual itu sudah diambil alih oleh Universitas Maledes. Nah, ini adalah contoh klasik ya, bagaimana Maledes itu memanipulasi sebuah kerjasama. Apakah ini contoh pertama? Enggak. Contoh-contoh sebelumnya itu sudah terlalu banyak, teman-teman. Bahkan kalau kita berbicara tentang kerjasama bahasa yang dibingkai dalam kerjasama Mabim itu, bagaimana bisa di dalam kamus bahasa Maledes terlalu banyak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, namun di dalam kata pengantarnya, kamus bahasa Maledes itu mengatakan bahwa kamus ini adalah kamus rujukan utama bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia. Bagaimana bisa kalian mengklaim itu sebagai rujukan utama bahasa di Indonesia, sedangkan di Indonesia kita tidak menggunakan bahasa Melayu, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah contoh klasik. Contoh yang kalau kita melihat pola-polanya,
Itu selalu berulang, teman-teman. Dan selalu kita melihat memang ada pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh Maledes. Klaim-klaim apa saja yang dilakukan oleh Maledes. Klaim pertama yang berkaitan dengan kuliner. Kita mengetahui ya teman-teman, seperti masakan rendang, itu diklaim oleh Maledes sebagai masakan tradisionalnya Maledes. Kemudian ketika kita bereaksi bahwa kita mengatakan asalnya dari Indonesia, mereka mengatakan, oh enggak, rendang itu asalnya dari Maledes, karena di Maledes itu berasal dari Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan itu orangnya orang Minang. Nah, orang Minang itu asalnya dari mana? Dari Maledes? Enggak dong, dari Indonesia. Nah, tapi Maledes itu akan berkelit. Oh, dulu nggak ada namanya Indonesia. Jadi semuanya ini serumpun. Nah, kan? Dia menggunakan terminologi serumpun. Karena mereka ingin mengklaim budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mereka lupa bahwa yang namanya budaya itu ada asal-usulnya, ada sejarahnya. Nah, ketika kalian mencabut akarnya itu, maka klaim-klaim kalian menjadi klaim-klaim di ruang kosong, hampa, penuh pembohongan. Dan terdapat alur logika yang terputus. Sehingga klaim-klaim yang kalian lakukan itu malah menjadi bahan lelucon kepada orang yang mempunyai akal sehat. Kita juga mendengar kan, ayam geprek, ayam gepuk, ayam penyet. Itu juga mereka buat di Maledes. Padahal kosakata geprek, gepuk itu nggak ada di dalam kamus mereka. Coba aja lihat. Nah, kemudian kalau penggunaan kosakata penyet, Maledes itu seharusnya secara ejaan mereka tidak menyebutkan penyet, mereka menyebutkan pinyit. Karena huruf eho di Maledes mereka menyebutnya i. Ayam pinyit. Ayam gepuk, kalian harus menyebutkan ayam jipu. Sekali lagi, huruf E kan kalian ucapkan I. Kemudian ayam geprek, kalian harus mengucapkan ayam jiprik. Belum lagi cikuro, yang terbaru. Di mana di Maledes mereka juga membuat cikuro. Wah, padahal cikuro itu berasal dari dikembangkan dan diperkenalkan dari Indonesia. Jadi memang Maledes ini tidak akan bisa hidup kalau tanpa ada pengaruh dari Indonesia. Itu adalah fakta ya. Nah, pola-pola klaim yang dilakukan oleh Maledes ini bukan hanya berkaitan dengan kuliner. Berikutnya, kita berbicara tentang pola klaim yang dilakukan oleh Maledes untuk bidang lagu. Di bidang lagu ini, teman-teman, itu terlalu banyak ya klaim-klaim yang dilakukan oleh Maledes, tapi begitu klaim-klaim itu dilontarkan oleh Maledes dan direaksi oleh warga Indonesia, itu menjadi sesuatu yang aneh. Hah? Kalian mengklaim lagu ini sebagai lagu kalian, tapi kalian tidak punya akar sejarahnya di sana. Contoh pertama, lagu Burung Kakatua. Mari kita dengarkan bersama apa yang diutarakan oleh akademisi Maledes ini tentang burung kakatua itu. Okey, Dr. Syafatul Sarah Silahuddin merupakan penggiat lagu-lagu tradisional dan puisi Melayu tradisional di Malaysia. Dr. Syafa telah memperoleh ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pengajian Melayu di Universiti Leiden. Dia mendapatkan doktor dari bidang sastra Melayu di Universitas Leiden di Belanda. Sebentar. Belanda itu belajar bahasa Melayunya itu Melayu Indonesia, bukan Melayu Maledes. Kenapa doktor dari Maledes ini tidak belajar sastra Melayunya dari Inggris? Kan penjajah kalian Inggris. Dan Inggris kan sudah membuat kamus bahasa Melayu Inggris yang menjadi rujukan kamus bahasa Indonesia versi Maledes, yaitu kamus yang ditulis R.J. Wilkinson. Mengapa kalian tidak belajar bahasa Melayunya itu dari Inggris? Kan Inggris yang lebih mengetahui bahasa Melayunya Maledes. Kenapa kalian harus belajar dari Belanda? Berarti kalian sedang belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Lagu Burung Kakatua merupakan lagu yang sangat popular di Nusantara. Apakah latar budaya yang terdapat dalam lagu ini yang boleh kita fahami? Lagu Burung Kakatua ni sebenarnya begitu rapat dalam budaya kita kerana dia berasaskan kepada alam, berasaskan kepada hidupan, kehadiran burung seperti burung kakatua dan juga nama-nama pokok dan suasana kampung ni dalam lagu menunjukkan bahawa kehidupan masyarakat dahulunya sangat dekat. Di sini disebutkan oleh akademisi Maledes ini bahwa
kehadiran burung kakak tua di Maledes itu sangat dekat dengan kehidupan rakyat. Dan kita mengetahui ya teman-teman bahwa burung kakak tua itu adalah lagu rakyat. Nah, ketika lagu rakyat itu diciptakan, itu tentu saja berdasarkan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh rakyat yang membuat lagu tersebut. Nah, lagu Burung Kakak Tua itu adalah lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh banyak orang dari Maluku, dari Ambon. Kalau kita berbicara tentang fakta sejarah, Burung Kakak Tua itu sudah direkam di Indonesia sejak tahun 1922. Mari kita dengarkan lagu Burung Kakak Tua yang direkam pada tahun 1922. Teruslah nyanyi kapal ini, matrus di kapal. Burung kakak tua tinggal di jendela. Terang bulan di Nah, dari catatan sejarah itu sudah jelas terbukti bahwa lagu Burung Kakak Tua itu sudah direkam di Indonesia sejak tahun 1922. Bahkan lagu Terang Bulan, lagu yang dimana iramanya itu diambil oleh Maledes sebagai lagu kebangsaan mereka yang sekarang berjudul Negaraku. Kalau teman-teman dengarkan lagu Terang Bulan dengan lagu Negaraku, saya bisa katakan 99,9% itu sama iramanya. Nah, kembali lagi ke Burung Kakak Tua, mengapa lagu Burung Kakak Tua itu adalah lagu tradisional di Indonesia, terutama di daerah Maluku? Karena faktanya adalah burung kakak tua itu adalah satwa endemik yang ada di Maluku. Itu fakta. Nah, jadi ketika akademisi Maledes itu mengatakan bahwa burung kakak tua itu adalah hewan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari di Maledes, itu menjadi terbantahkan secara otomatis. Enggak, kalian enggak mengenal burung kakak tua itu, kalian tidak kenal. Nah, kalau kalian tidak mengenal burung kakak tua, dan burung kakak tua itu bukan hewan endemik di negaramu, logika sederhananya, lantas bagaimana bisa kamu mengklaim lagu Burung Kakak Tua itu sebagai lagu tradisionalnya Maledes? Kalau kalian sendiri tidak mengenal burung kakak tua itu seperti apa. Klaim berikutnya yang dilakukan oleh akademisi Maledes itu adalah lagu Nina Bobo. Nina Bobok, Bobok tu maksudnya tidur. Kalau orang tanya apa tu Bobok, Bobok, Bobok tu tidur. Nina Bobok. Yang Nina tu maknanya Nina tu nama lah. Nama, Oh, okey. nama ataupun nak tukar boleh Afan pun boleh. Afan. Nah, akademisi Maledes ini mengatakan lagu Nina Bobo. Lagu Nina Bobo itu, Bobo itu tidur. Nina itu nama orang. Nah, ini sekali lagi ya menunjukkan betapa dangkalnya tingkat integritas seorang ilmuwan. Kalau kita mau menyebutkan dia itu seorang ilmuwan di Maledes, bahkan untuk memberikan etimologi lagu Nina Bobo itu sudah salah total. Karena faktanya adalah Nina itu berasal dari bahasa Portugis, yaitu menina, gadis kecil. Dan Bobo itu adalah berasal dari bahasa Tionghoa, yang artinya tidur. Nah, akademisi Maledes itu dengan sangat seenak udelnya, dengan sangat gampangnya mengatakan, oh Nina itu nama orang, Bobo itu tidur. Jadi Nina itu bisa diganti dengan Afan deh, atau Jidin lah, atau siapalah gitu. Ini menunjukkan ya teman-teman, bahwa betapa dangkalnya tingkat analisis seorang yang dikatakan ilmuwan di Maledes. Mungkin si akademisi Maledes ini ya harus membawa pesan sponsor bahwa Melayu itu hebat. Pesan sponsornya harus seperti itu. Jadi sehingga si ilmuwan ini harus melacurkan keilmuannya itu dan mengafirmasi bahwa bahwa Burung Kakak Tua itu memang lagu tradisional dari Maledes. Mengabaikan fakta. Burung kakak tua itu bukan satwa endemik di Maledes. Kemudian Nina Bobo, dia mengabaikan fakta bahwa Nina itu dari Menina, Bobo itu dari bahasa Tionghoa. Dan dia dengan gampangnya mengatakan, Bobo itu artinya tidur. Bahkan kalau kita berbicara tentang lagu Burung Kakak Tua, lirik lagunya itu bukan dari bahasa Maledes. Kalau dari bahasa Maledes, burung kakak tua hinggap di tingkap. Karena Maledes tidak mengenal jendela. Yang mereka kenal itu tingkap. Dan pengucapan huruf A di akhir, untuk di Maledes, itu selalu diucapkan dengan E. Jadi burung kakak tua hinggap di tingkap.
Dari sana itu kita sudah bisa membantah ya pernyataan seorang akademisi dari Maledes, dan tidak perlu menjadi seorang akademisi untuk bisa berpikiran logis seperti ini. Masih berbicara tentang lagu, kita juga mendengar beberapa bulan yang lalu ketika ada klaim dari Maledes bahwa lagu Gadis Melayu itu adalah lagu yang berasal dari Maledes. Padahal lagu Gadis Melayu itu lagu yang sudah dinyanyikan oleh Ahmad Albar sejak tahun 1970-an. Mengapa Maledes mengklaim Gadis Melayu itu sebagai lagu dari Maledes? Karena ada Melayunya. Jadi Maledes ini kegeeran bahwa yang namanya Melayu itu adalah hak milik mutlak mereka. Jadi semua Melayu yang ada di dunia ini harus berpusat di Maledes. Mereka itu gede kepala, gede rasa. Apakah Gadis Melayu saja yang mereka klaim? Enggak. Saya tidak kaget teman-teman kalau lagu Camellia. Mungkin teman-teman tahu ya lagu Camellia yang dinyanyikan oleh Ebit G.Ade. Itu kan dari Camellia 1 sampai Camellia berapa gitu kan. Nah, adalah salah satu lagu Camellia. Saya nggak ingat Camellia berapa. Gugusan hari-hari indah bersamamu Camellia. Dan itu dinyanyikan oleh, ya mungkin sekarang dia lebih ke arah jadi orang Malaysia. Tapi nama grupnya itu namanya Sweet Charity. Dan salah satu pentolannya itu adalah namanya Ramli Sarip. Ramli Sarip ini asalnya adalah penyanyi dari Singapura. Dan saya nggak kaget kalau Ramli Sarip ini mempunyai asal-usul orang tuanya dari Indonesia. Karena dari namanya kita sudah tahu, Ramli Sarip. Dia menyanyikan lagu Camellia. Perhatikan hurufnya diganti. Kalau di Ebit G.Ade itu hurufnya C, di Maledes diganti dengan huruf K. Dan perhatikan teman-teman, dunia musik Warner Malaysia. Oke, musik Malaysia. Jadi saya tidak kaget kalau lagu Camellia ini juga diklaim sebagai lagunya dari Maledes. Ya. Nah, mengenai lagu, apakah berhenti sampai di sana? Enggak, teman-teman. Kita mengetahui ya, salah satu lagu wajib nasional kita, Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Kita semua tahu lagu ini, teman-teman. Lagu yang diciptakan ketika Bandung dijadikan lautan api ketika agresi Belanda pertama atau agresi Belanda kedua. Saya tidak ingat ya, tapi lagu itu terinspirasi dari betapa patriotisnya rakyat Indonesia, terutama yang berada di Bandung. Mereka membakar rumah-rumah yang berada di sebelah selatan dari jalur rel kereta api yang ada di Bandung. Dan itu menginspirasi menjadi Bandung Lautan Api, dan itu dinyatakan dalam lagu Halo Halo Bandung. Nah, di Maledes, lagu ini itu diubah liriknya, teman-teman. Mari kita dengarkan bersama. Dua lirik terakhir itu maksa banget ya. Nggak cocok. Nah, itu adalah contoh teman-teman bagaimana mereka mengubah lirik lagu Halo Halo Bandung menjadi Halo Kuala Lumpur. Dan itu teman-teman bisa melihat tadi ya, bahwa itu lagu kanak-kanak Maledes dan disebutkan ini lagu patriotik. Sejak kapan kalian punya rasa patriotik? Kalian merdeka aja dikasih oleh Inggris kok. Patriotik dari mana? Apakah berhenti sampai di sana? Enggak, teman-teman. Lagu kanak-kanak berikut yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Mari kita dengarkan versi dari Maledes. Jom subscribe YouTube Kak Aisyah ABC. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah,
Nah, dari pengucapannya aja udah bermasalah. Di Indonesia kita menyebutkan balon. Di Maledes mengucapkannya belon. Blon. Belum lagi, balonku ada 5. Enggak, Maledes, belonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Gitu harusnya. Ya, ini sekali lagi menunjukkan ya teman-teman, bahwa betapa Maledes itu kalau nggak ada Indonesia, mereka nggak bisa hidup sebenarnya. Nah, tentu saja yang terbaru ya, teman-teman. Ada yang namanya Island Girl from Indonesia. Itu liriknya diganti menjadi Island Girl from Malaysia. Dan mereka tanpa rasa segan, tanpa ada rasa malu. Jadi jangan berbicara etika kepada Maledes. Karena mereka terlihat dengan sangat jelas, mereka memang tidak punya etika dan rasa malu. Camilan, 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 camilan. Mari bergoyang. Island girl from Malaysia. Island Girl from Malaysia? Nggak ada Island Girl from Malaysia. Body bombastic, bust the speaker. Dan lagu Island Girl from Indonesia itu diubah liriknya menjadi Island Girl from Malaysia, dan itu dimasukkan dalam ajang kompetisi resmi di Maledes dan pesertanya menjadi juara. Ini menunjukkan apa teman-teman? Satu, Maledes itu nggak bisa hidup kalau nggak ada Indonesia. Yang kedua, ajang kompetisi resmi ini berarti tidak ada masalah dengan yang namanya hak cipta. Mengapa? Karena dalam lagu ini aslinya Island Girl from Indonesia, bukan from Maledes. Nah, pihak panitia yang mengadakan ajang kompetisi ini tidak mempermasalahkan penukaran lirik ini. Dan bahkan si peserta ini menjadi juara 1. Artinya apa teman-teman? Jangan berbicara etika dan sopan santun kepada Maledes. Karena untuk mereka, yang penting mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menunjukkan apa? Jangan berbicara etika dan sopan santun kepada Maledes. Kalau mereka membiarkan pembajakan dan pengubahan lirik seenak udel mereka. Si peserta ini mendapatkan hadiah dengan uang sebesar ini. Nah, bagaimana pertanggungjawaban moral dari pihak panitia yang mengadakan ajang kompetisi ini? Bahwa lagu itu adalah lagu yang berasal dari Indonesia dengan liriknya diubah. Bagaimana pertanggungjawaban moral si panitia penyelenggara ini? Nggak ada. Jadi oleh karena itu saya katakan, kita tidak perlu berbicara moral kepada Maledes ini kalau mereka sendiri menunjukkan bahwa untuk mereka moral itu tidak ada artinya. Bagian lagu sudah selesai teman-teman. Sekarang mari kita berbicara tentang klaim budaya dan sejarah yang dilakukan oleh Maledes. Klaim pertama yang mengatakan bahwa Jack Sparrow itu orang Melayu. Jack Sparrow tu kan orang Melayu. Hah? Jack Sparrow tu orang Melayu. Serius lah? Iya. Awang hitam lah, Jack Sparrow lah, atau dia kisah sejarah ni berkenaan Jack Sparrow ni ataupun awang hitam ni. Kan dia ikut apa Captain Magellan apa semua tu. Dia tengok sampai kat Filipina, Captain Magellan mati. Bila mati, dia lah menyambungkan balik. Orang pertama yang mengelilingi dunia zaman tu Jack Sparrow ni lah, orang Melayu ni lah. Sebab tu Terlihat teman-teman ya, bahwa Melayu Maledes ini memang haus dan butuh validasi. Jadi mereka ini bingung ya, yang namanya cerita fiksi. Kita mengetahui bahwa Jack Sparrow itu cerita fiksi. Mereka itu bingung, antara fiksi dengan sejarah itu sudah dicampur adukkan aja. Ini bisa dimengerti teman-teman. Mengapa? Karena definisi hikayat dan sejarah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah sinonim. Sedangkan kita mengetahui yang namanya hikayat itu cerita pelipur lara, cerita fiksi, cerita dongeng. Dan sama seperti yang diucapkan oleh warganet Maledes ini, Jack Sparrow itu orang Melayu.
Dan ini mengafirmasi ya apa yang dikatakan oleh almarhum Profesor Ahmad Adam. Bahwa orang Maledes itu suka dongeng. Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakap je. Orang Melayu suka dongeng. Ilmu sejarah mereka di Maledes itu bukan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Jadi berdasarkan dongeng, ngomong A, ngomong B, terus dicocok-cocokkan, udah jadi nih, ini sejarah ini udah. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah, harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya. Bukti bahawa Nabi berkata demikian. Sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Okey, kita berada di British Museum. Ada satu lagi perkara yang saya nak tunjuk, apa harta ataupun khazanah Melayu ataupun Nusantara yang berada di British Museum. Okey, ada dua benda yang saya nak tunjuk yang mungkin anda sendiri pun tak pernah tengok. Salah satunya, okey. Yang pertama, saya tunjukkan anda adalah keris Jawa yang mungkin berkaitan dengan salah seorang sultan ataupun kerajaan di Jawa. Mari kita tengok. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa melihat di kanal YouTube Informasi ya tentang klaim dari warganet Maledes ini. Jadi dia mengklaim ada dua ya di situ, bahwa pertama keris ya, keris ini katanya dibuat oleh orang Melayu gitu ya. Tapi kalau kita mencari informasi itu di museum Inggris tersebut, bahwa keris yang ditunjukkan itu berasal dari Solo. Solo itu Melayu ya. Ini terlihat ya teman-teman bahwa betapa Maledes ini haus validasi, betapa Maledes itu ingin terlihat besar. Ini bukti ya teman-teman, bahwa Maledes itu memang mereka itu mengakui bahwa diri mereka itu kecil, nggak ada apa-apanya, tapi mereka ingin terlihat besar. Dan kalau kita berbicara tentang pembuatan keris ya di si warganet Maledes di dalam kanal YouTube Informasi ini mengatakan, oh sekarang kita sudah tidak punya orang-orang ini, tapi dulu kita punya gitu. Ya kalau dulu punya, mengapa bisa hilang gitu? Itu satu. Yang kedua, yang namanya pembuatan keris itu identik dengan Jawa. Dan kita mengetahui ya berdasarkan sejarah bahwa senjata keris itu adalah senjata yang biasanya digunakan oleh orang Jawa. Bahkan raja-raja Jawa itu semua memakai keris. Nah pertanyaannya, bagaimana bisa kok raja-raja atau sultan-sultan di Maledes malah juga menggunakan keris? Berarti kalian keturunan Jawa dong. Terlihat juga dengan sangat jelas ya teman-teman bahwa si orang ini memang berusaha untuk menghilangkan nama Indonesia dalam sejarahnya. Dia tidak menyebutkan nama Indonesia. Dia mengatakan Nusantara, 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 Nusantara. Terlihat dengan sangat jelas mereka mencoba mengaburkan sejarah itu sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di dalam kanal YouTube ini. Kemudian tentu saja yang terkenal ya, klaim yang dilakukan oleh seorang profesor dari Maledes bahwa orang Romawi itu belajar membuat kapal itu dari orang Melayu. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang-orang Rom itu belajar dari orang-orang Melayu bagaimana untuk membuat kapal. Namun apa faktanya teman-teman? Nih. Itu kapal atau kaleng kerupuk? Jadi klaim yang diucapkan oleh Profesor Maledes itu terbantahkan dengan sendirinya. Gimana kalian mengatakan bahwa orang Romawi dulu belajar membuat kapal dari orang Melayu? Kalau kalian membuat kapal kayak gitu aja, hancur-hancuran gitu, itu kayak kaleng kerupuk, man. Klaim berikutnya yang dilakukan oleh Maledes. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu.
Ia terdiri daripada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak. Nah, Profesor Maledes ini bukan hanya mengklaim Candi Borobudur, dia juga mengklaim Gunung Padang, bahkan lukisan yang ada di gua di Maros di Sulawesi Selatan itu juga dikatakan bahwa itu peradaban awal orang Melayu. Jadi ini menunjukkan ya teman-teman bahwa Maledes ini, terutama orang tipe M-nya ini, mereka memang haus validasi. Dan semua yang mereka klaim itu adanya di Indonesia. Berikutnya, betapa kurang ajarnya warganet Maledes. Dia ingin mempromosikan acara di Maledes, tapi dia menggunakan latar belakang Candi Prambanan. Mari kita lihat bersama. Kita sekarang di Prambanan, baru habis festival Jogja Fest. Di sini ni sebenarnya saya nak mempromosikan bahawa datanglah beramai-ramai untuk pesta bulan mengambang pada 11 hingga 14 Disember 2025 dataran Johor Bahru. Di situ kita ada kebudayaan yang sangat indah. Dan ayo bangunkan budaya Malaysia, budaya Jawa Malaysia. Budaya Jawa Malaysia. Nah, ini kan menjadi sangat menarik ya. Mengapa kalian harus mengklaim semuanya? Mengatakan budaya Jawa Malaysia. Mengapa kalian tidak mengatakan budaya Jawa saja? Seperti kita mengetahui orang-orang Jawa di Suriname, mereka tidak mengatakan Jawa Suriname. Enggak, mereka mengatakan ini budaya Jawa yang berasal dari Indonesia. Artinya apa? Mereka mempertahankan asal-usulnya. Ketika kalian mencoba membuat narasi Jawa Malaysia, berarti ada Jawa Indonesia. Atau kalian tidak mengatakan Jawa Indonesia, oh itu Jawa Nusantara, tapi kalian mengatakan ada Jawa Nusantara dan ada Jawa Malaysia. Artinya apa? Kalian ingin mencoba mengaburkan sejarah bahwa asal-muasal Jawa itu dari Indonesia, bukan dari Maledes. Pulau Jawa itu ada di mana sih? Di Maledes gitu? Dan apa yang dilakukan oleh warganet Maledes ini adalah sebuah tindakan yang lancang. Kamu ingin mempromosikan acara di negaramu, tapi kamu menggunakan latar belakang Candi Prambanan. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalian itu sebenarnya kehilangan akar kalian. Kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang tersesat jiwanya. Kalian tuh sebenarnya mengetahui akar kalian tuh dari Indonesia, tapi kalian ingin menidakkan itu. Dan percayalah, semakin kalian mencoba menidakkan akar dan asal-usul kalian, kalian itu akan menjadi bahan tertawaan kepada semua orang di dunia ini. Jadi teruskan aja kalian denial syndrome kalian, waham kalian itu. Kalian itu tetap akan menjadi bahan lelucon, bahan tertawaan dunia. Dan yang menarik teman-teman, bahwa Maledes itu dalam perkembangan terakhir, mereka dengan Cina secara bersamaan ingin mengklaim barongsai, lion dance, ke UNESCO. Dan ingin diperkenalkan sebagai warisan budaya bersama antara dua negara, Maledes dengan Cina. Jadi negara-negara lain nggak berhak itu mempunyai lion dance atau barongsai. Hanya Cina dengan Maledes aja gitu. Maledes, kenapa kok nggak kalian klaim bersama juga itu Mbak Kuteh? Kan kalau di Maledes, kalau yang udah namanya bak di depan itu, mereka udah ilfil aja itu. Karena mereka berpikir bahwa bak itu pasti babi gitu ya. Padahal ya nggak semua bak itu babi. Dalam bahasa Cina, untuk teman-teman yang berasal dari Tionghoa, tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Bak itu tidak selalu berasosiasi dengan babi. Bak itu berasosiasinya dengan daging. Nah, di Indonesia, kita mempunyai variasi yang ada namanya bakso, bakpia, bakpao, bakmi, bakwan bahkan. Semua berawalan dengan bak. Jadi kepada Maledes, karena kalian ingin mengklaim warisan budaya bersama antara Cina dan Maledes, mengapa juga kalian tidak mengklaim Mbak Kuteh? Mengapa hanya lion dance saja? Nah, itu adalah bidang budaya. Sekarang mari kita berbicara klaim Maledes di bidang olahraga. Kita mengetahui teman-teman ya, mulai dari awal tahun 2025, Maledes itu sangat agresif.
mengklaim begitu banyak pemain-pemain asing. Ada yang namanya Matsdale, ya. Kemudian ini pemain yang namanya Mikel Jaureguisa ini, pemain Spanyol. Itu diklaim oleh Maledes bahwa dia mempunyai darah Maledes. Tapi ternyata apa? Dia mengatakan, enggak, saya nggak punya darah Maledes sama sekali. Nah, klaim-klaim ini, teman-teman, puncaknya adalah apa? Ketika Maledes itu ketahuan melakukan tindakan kriminal, memalsukan sekaligus 7 dokumen kelahiran kakek atau nenek dari pemain haram mereka itu. Mereka koar-koar, pertama apa? Mereka menyalahkan Indonesia, who was in New York, gitu kan ya. Terus menyalahkan Erick Thohir. Kemudian ternyata apa teman-teman? Bahwa terbukti oleh FIFA dan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, Maledes sudah melakukan tindakan kriminal dengan memalsukan 7 dokumen akte kelahiran kakek atau nenek dari 7 pemain haram mereka ini. Apakah Maledes belajar dari peristiwa itu? Enggak, teman-teman. Mengapa? Karena klaim untuk pemain-pemain asing itu masih dilakukan oleh warganet Maledes. Ini salah satu contohnya. Malaysia sekarang memang terkenal dengan rumours pemain-pemain Eropah yang nak diwariskan untuk masuk ke tim Harimau Malaya. Rupanya, player Chelsea ni pun ada juga darah Malaysia. Nama player ni Kiernan Desbury Hall. Okey. Orang yang sama ini, warganet Maledes, ini sudah berkali-kali melakukan kesalahan dengan mengklaim pemain ini, pemain itu, pemain ini, pemain itu, dan pemain-pemain itu mengklarifikasi bahwa saya tidak mempunyai hubungan darah apa-apa dengan Maledes. Dan setelah kasus pemalsuan 7 pemain haram mereka itu, warganet Maledes ini nggak belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan sebelum ini dengan ingin mengklaim seorang pemain Kiernan Dewsbury Hall ini mempunyai darah Maledes. Dan ternyata apa teman-teman? Kiernan ini mengatakan bahwa dia tidak punya darah Maledes sama sekali. Ini menunjukkan apa? Bahwa Maledes itu memang lebih bodoh daripada keledai. Karena keledai yang katanya hewan paling bodoh itu tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nah, Maledes ini mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Dan apakah berhenti sampai di sini saja? Enggak, teman-teman. Klaim-klaim Maledes tentang betapa hebatnya Maledes itu, ini bisa terlihat dengan sangat jelas ketika Maledes mengklaim pemain Australia yang bernama Nissan Velupillay sebagai pemain yang mempunyai darah Malaysia yang pertama kali bermain di Piala Dunia. Dan ini dituliskan oleh media massa di Maledes yang berbahasa Inggris. Saya berpikir mula-mula, oke lah, mungkin media massa yang berbahasa Maledes mungkin yang halu nggak jelas gitu ya. Ternyata enggak, yang berbahasa Inggris juga halu nggak jelas gitu. Nih, dia tuliskan apa? Pemain Australia Nissan Velupillay menjadi pemain pertama keturunan Maledes bermain di Piala Dunia FIFA pada hari Sabtu ini. Nissan mempunyai bapak yang bernama Sasinat Velupillay, adalah orang Malaysia yang berketurunan Tamil Sri Lanka, dan ibunya berketurunan Anglo-India. Inilah kegagalan logika berpikir Maledes itu. Pertama, Nissan Velupillay ini pasti sudah menjadi warga negara Australia. Dan bapaknya, Sasinat Velupillay ini juga pasti sudah warga negara Australia. Karena kan Maledes tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Jadi artinya apa? Mungkin saja si Sasinat Velupillay ini lahir di Malaysia, ya tapi cuma numpang lahir aja. Setelah itu dia bermigrasi ke Australia. Kenapa? Dia keturunan Tamil Sri Lanka. Bisa aja dia pindah ke Australia. Dan warga negaranya sudah Australia. Jadi yang NST online ini yang bawa-bawa, yang mengatakan bahwa keturunan Malaysia tuh, aduh. Kalian tuh nggak punya rasa malu ya mengklaim-klaim yang seperti itu. Tapi yang menariknya teman-teman adalah tentu saja membaca komentar-komentarnya teman-teman. Siap, sekarang kita akan mengklaim kita sudah bertanding di Piala Dunia. Mengapa mengatakan dia mempunyai akar Malaysia? Padahal di dalam negeri Maledes itu sendiri terdapat diskriminasi kepada orang-orang keturunan India.
Ini adalah sebuah pernyataan yang telak, yang mengatakan bahwa terdapat diskriminasi untuk orang-orang non-tipe mola-mola di Maledes. Tapi begitu orang ini berhasil di Australia, itu diklaim sebagai orang Maledes. Komentar dari warganet Maledes ya, yang mengatakan sudah kayak perangai orang Indonesia. Nah, ini menunjukkan apa teman-teman? Warganet Maledes ini waham, denial syndrome. Yang suka mengklaim itu Maledes, bukan Indonesia. Kita bisa impor lagi nggak? Kan impor balik? Dan pernyataan ini bukan hanya oleh NST Online media masa Inggris, ini juga diamplifikasi oleh Astro Arena yang mengatakan bahwa ini pemain berdarah Maledes pertama beraksi di pentas Piala Dunia. Dan komentarnya adalah, kasihan, klaim gitu aja lah. He's Australian, no need to claim. Exactly, betul. Untuk apa kalian menulis-nuliskan berita seperti ini? Oh, dia pemain berdarah Malaysia. Untuk apa? He's not Malaysian. He's Australian. Face the fact. Hadapi kenyataan itu. Susah ya menerima kenyataan ya. Makanya kalian paham. Berdarah Malaysia yang dari nenek moyang tapi tak pernah tinggal di Malaysia. Tumben biasanya lebih spesifik. Budak Tamil, budak Cina. Oh, mungkin ini untuk kasus kejahatan aja ya. Ya, kalau di berita-berita di Maledes itu ya, kalau ada kejahatan-kejahatan gitu, itu dituliskan, oh, orang Cina, orang Tamil. Tapi kalau orang tipe Melayu, nah itu nggak disebutkan biasanya. He's Australian citizen, not Malaysian. Betul. Fakta ini itu kayak di Maledes itu kayak mereka tuh kayak hidup dalam angan-angan. Who was in New York akan kami ingat sampai bila-bila masa. Gagal dan malu dengan 7 pemain warisan, sekarang cari yang mirip-mirip warga Malay. King of claim. Nah ini nih, memang Maledes itu rajanya klaim. Akhirnya Maledes masuk Piala Dunia. Sikit-sikit berdarah Malaysia. Angkat piala kita tahun ini. Tak apa, yang penting kita klaim dulu. Nah ini menunjukkan apa? Maledes itu memang tukang klaim. Hahaha, mimpi basah Malay. Habis itu wartawan Astro si Zulhelmi posting di X pemain warisan Malay. Nah, si Zulhelmi ini kan yang sering posting pemain-pemain ini, oh berdarah Maledes, tapi ternyata pemain-pemain itu mengatakan bahwa, oh saya tidak punya kaitan apa-apa dengan Maledes. Dan kesalahan itu diulang berkali-kali. Jadi kalau dikatakan mereka lebih bodoh daripada keledai, ya itu mempunyai dasar alasan yang sangat kuat. Nah, apakah berita tentang Nissan Velupili ini hanya diamplifikasi oleh Astro Arena? Enggak, teman-teman. Oleh TV3 juga diamplifikasi. Kita tahu bahwa TV3 itu salah satu kanal TV yang ada di Maledes, yang artinya itu resmi beritanya. Itu juga diamplifikasi oleh mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa Maledes itu memang bangsa yang waham, ya itu mempunyai dasar alasan juga. Mengapa? Karena berita-berita ini malah diamplifikasi, malah diulang-ulang berkali-kali. Jadi maksudnya apa? Artinya kalian ingin mengatakan bahwa Nissan Velupili itu sebenarnya juga warga Maledes gitu. Dia itu warga negara Australia. Sudah. Komentarnya dong. Pemainnya bingung sendiri. Katanya, Malaysia negara mana? Klaim, jangan tidak klaim. Sepupu juga itu. Nah, ini lagi. He's Australian, not Malaysian. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, pernyataan tulisan-tulisan ini semua mempunyai akun yang bukan Melayu. Perhatiin aja deh. Dia bingung, kok saya diaku Maledes macam ke-7 pemain warisan itu? Klaim sendiri, padahal pemain tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah warisan Maledes. Tak payah jadi rakyat Maledes lah, sampai kucing tumbuh tanduk tak dapat ke World Cup.
Harap-harap JPN, JPN ini maksudnya Kementerian Dalam Negeri yang di bidang pendaftaran sebagai warga negara, supaya tidak bingung dengan berita ini. Nanti dijadikan warga negara lagi. Nah, ini menarik. Bapaknya Velupille itu adalah orang Malaysia dengan keturunan Tamil Sri Lanka. Sedangkan ibunya itu keturunan Anglo-India. Dia membesar di Australia. Warisan sangat lah tuh. Jadi si bapaknya Nissan Velupille itu justru membesarnya di Australia, bukan di Maledes gitu. Hanya numpang lahir aja di Maledes tuh. Pemain keturunan Maledes itu banyak dari Latin Amerika dan Spanyol. Klaim-klaim melulu seperti orang Indonesia. Sekali lagi ya teman-teman, bahwa ketika kita melihat warganet Maledes yang menuduh kita suka mengklaim, itu sebenarnya mereka sedang menunjuk diri mereka sendiri. Jadi ketika Maledes mengatakan orang Indonesia suka mengklaim, maka 180 derajatnya apa? Bahwa Maledes lah yang suka klaim. Itu teman-teman, kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes ini. Nggak budaya, nggak kosakata, semua mereka klaim. Nah, bahkan di dalam Astro Arena itu dituliskan loh, Piala Dunia 2026, ingat dari mana asal Anda, gitu. Jadi ingin tetap mengatakan, kamu tuh asalnya dari Maledes, jangan lupa itu. Kan ini menunjukkan haus validasi, teman-teman. Mereka itu haus validasi, mereka itu ingin diakui, gitu loh. Dan kalau kita berbicara tentang Indonesia waktu masih dijajah Belanda itu pernah mengirimkan tim yang dinamakan tim Hindia Belanda pada Piala Dunia 1938. Teman-teman bisa melihat ini nama-nama pemain-pemainnya yang semua ini adalah pemain-pemain Indonesia. Ada yang dari Malang, dari Batavia, dari Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dari Semarang, dari Cimahi. Ini semua pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Tapi Indonesia tidak mengklaim bahwa Indonesia sebenarnya pada tahun 1938 pernah ikut Piala Dunia. Enggak. Indonesia nggak klaim. Walaupun itu pemain-pemain yang berdarah Indonesia saat ini. Maledes, pemain yang bapaknya itu membesar di Australia, itu diklaim sebagai orang Maledes. Padahal bapaknya sudah warga negara Australia. Jadi teman-teman, kita sudah berbicara dari sisi lagu, dari segi budaya, dari segi kuliner, dan dari segi olahraga. Kita bisa menyimpulkan ya, teman-teman, bahwa Maledes ini adalah negara yang suka mengklaim, raja klaim. Bukti-buktinya itu sudah terpampang dengan sangat jelas di dalam video ini. Dan sekali lagi saya ulangi, ketika Maledes menuduh orang Indonesia suka mengklaim, itu sebenarnya mereka sedang menunjuk diri mereka sendiri bahwa merekalah yang suka mengklaim. Dan ini membuktikan bahwa Maledes itu memang bangsa yang waham, dan membuktikan juga di Maledes itu hukum aksi reaksi hanya berlaku 50% saja. Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia. Lalu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia.